Pemirsa, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Cianjur juga terasa guncangannya di kota Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa saat setelah gempa, warga berhamburan keluar rumah. Mereka panik seperti yang terlihat di perumahan Kandara Residen Kota Sukabumi. Mereka juga khawatir terjadi gempa susulan yang lebih besar. Iya, gempa ini terjadi sekitar pukul 13.30 siang tadi, pemirsa, dan dirasakan di hampir beberapa wilayah. Ini kita lihat adalah situasi terkini di RSUD Cimacan di Cianjur, Jawa Barat, salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan utama para korban gempa yang berada di Cianjur. Tapi diinformasikan sudah ada 100 orang lebih yang berada di sana, pasien, sehingga kondisinya sangat penuh. Kita akan update kondisinya bagaimana hingga sejauh ini. Eko Hadi akan mengabarkan dari sana. Eko, bagaimana kondisi hingga sore hari ini? Halo, Eko? Eko? Ya, suara Anda terputus-putus, Eko. Mungkin bisa cari jaringan yang lebih baik. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami Eko Hadi yang saat ini tengah mengabarkan ataupun meliput situasi terkini di Rumah Sakit Cimacan, RSUD Cimacan di Cianjur, Jawa Barat. Rumah sakit RSUD ataupun Cianjur Rumah Sakit Cimacan ini merupakan salah satu rumah sakit yang dipergunakan untuk menampung korban gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada siang hari tadi. Sampai dengan malam hari ini, pemirsa, masih tampak sejumlah korban berdatangan ke rumah sakit karena memang mengingat bahwa ketika gempa terjadi, banyak perumahan warga ataupun bangunan ini yang runtuh dan di dalamnya terdapat ada beberapa warga yang terjebak. Nah, kita asumsikan, pemirsa, bisa saja korban-korban yang dirujuk ke rumah sakit ini adalah mereka yang sudah berhasil dievakuasi. Namun secara lebih jelas lagi kita belum dapat mengetahui data secara pasti berapa sebetulnya total korban akibat peristiwa yang terjadi di peristiwa gempa bumi Cianjur ini secara keseluruhan. Tapi bisa kita informasikan, pemirsa, bahwa tadi siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat terjadi peristiwa gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Ini terjadi dengan magnitudo sekitar 5,6, kemudian sempat juga terjadi gempa susulan sekitar 1 jam yang lalu ketika kita berbincang dengan Ibu Dwi Korita dari BMKG menyebutkan telah terjadi 45 kali gempa susulan, di mana memang magnitudonya tidak sebesar dengan gempa yang pertama. Magnitudo yang terbesar pada gempa susulan ini berkisar sekitar 4 magnitudonya, kemudian yang terendah juga sekitar 1,7. Tetapi yang membuat kerusakan dan juga dikhawatirkan adalah karena pusat gempa ini berada di daratan dengan kedalaman sekitar 10 sampai dengan 11 km sehingga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kerusakan. Anda lihat kembali, pemirsa, saat ini di Rumah Sakit Cimacan, RSUD Cimacan di Cianjur, Jawa Barat, tampak beberapa mobil ambulans yang tengah membawa korban dari peristiwa gempa ini. Kita akan coba kembali menghubungi Eko Hadi. Eko, apa yang bisa Anda sampaikan suasana terkini dari lokasi saat ini, Eko? Eko? Iya. Ya, untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, kondisinya masih terus didatangi oleh para korban gempa yang sempat terjadi tadi siang. Dan ini di hadapan saya ada 2 ambulan dan 1 angkutan kota yang baru saja datang membawa korban. Dan itu tampak di depan saya, korban sempat dibopong oleh petugas dibantu anggota TNI. Dan bantuan juga sudah mulai berdatangan di depan saya. Ada beberapa relawan yang membawa bantuan. Dan di depan sana, di belakang dari mobil ambulan, terdapat ada beberapa tenda darurat yang digunakan sebagai rumah sakit lapangan. Dan sayangnya saya tidak bisa mendekat karena SOP dari tim medis agar tim media tidak boleh terlalu dekat dengan rumah sakit lapangan. Karena mereka sedang melakukan penanganan medis atau tindakan pada para korban. Ya. Tadi Anda katakan kondisi di sana kan sangat penuh, bahkan sampai dirawat di luar pasien begitu ya. Apakah pihak rumah sakit memberlakukan pembatasan pasien yang tiba di sana atau
dilepas begitu saja? Artinya dipersilakan untuk masuk ke rumah sakit ini tapi kemudian masih menunggu entah kapan akan ditindak? Iya, bagi mereka yang datang ke rumah sakit ini, terutama mereka yang mengalami luka akibat gempa ini, langsung dilakukan tindakan atau penanganan medis di tenda darurat yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Dan mereka tidak ditangani di dalam atau di bagian instalasi gawat darurat karena memang mengingat penanganan secara medis harus segera dilakukan. Nah, khawatir apabila dibawa masuk ke dalam rumah sakit, khawatir akan susah untuk proses identifikasinya maupun pendataan bagi para korban, terutama khawatir tergabung dengan pasien umum lainnya. Begitu, Pak. Apakah tindakan penanganan korban yang betul-betul urgent sudah ada yang dilakukan? Misalkan operasi ataupun juga luka-luka yang parah, apakah sudah bisa ditangani atau hanya mungkin saat ini rumah sakit baru bisa membantu untuk menangani luka ringan saja, Eko? Ya, apabila saya pantau tadi beberapa saat yang lalu, memang ada pasien yang langsung dibawa ke IGD. Apakah mungkin pasien tersebut harus dilakukan operasi atau tindakan secara serius? Saya juga belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Namun apabila diperhatikan korban-korban mengalami luka ringan, memang rata-rata dibawa ke tenda yang di luar. Dan mereka yang mengalami luka cukup serius atau cukup parah dibawa ke dalam rumah sakit. Namun lagi-lagi sayangnya saya tidak bisa masuk ke area rumah sakit karena memang SOP dari rumah sakit sendiri begitu. Eko, ini kondisinya sangat penuh dan mungkin potensi korban kemudian ditindaklanjuti mungkin tidak secepat biasanya begitu. Selain rumah sakit ini, ada tempat mana lagi yang bisa jadi rujukan? Ya, untuk informasi yang saya peroleh hingga saat ini, belum ada rumah sakit lain sebagai rujukan. Namun bagi warga yang berada di sekitar dengan wilayah pusat kota Cianjur, bisa ke rumah sakit umum daerah yang berada di wilayah kota Cianjur. Mengingat rumah sakit umum daerah Cimacan ini rata-rata pasien yang kebanyakan datang ke sini berasal dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cimacan. Dan mereka rata-rata mengalami luka, ada yang patah tulang, kemudian luka di bagian kepala, dan luka ringan seperti mengalami lecet-lecet di bagian kepala dan bagian punggung kebanyakan. Gitu. Eko, apakah sampai sejauh ini ada limit untuk jumlah pasien yang bisa diterima? Berapa banyak lagi kapasitas rumah sakit bisa menerima pasien, Eko? Ya, untuk informasi tersebut saya belum bisa mengkonfirmasi karena dari pihak rumah sakit sendiri belum ada yang bisa dimintai keterangan. Namun hingga saat ini mencapai kurang lebih 100 orang pasien yang terus berdatangan. Kemungkinan pihak rumah sakit masih bisa menampungnya. Dan pihak rumah sakit sendiri sudah berkoordinasi dengan aparat terkait mengenai tenda apabila memang harus dibuka tenda darurat atau rumah sakit lapangan dengan jumlah yang cukup banyak sekali. Hingga saat ini sudah ada 3 tenda rumah sakit darurat yang dibangun oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, dan apabila harus dilakukan penambahan tenda, maka pihak Rumah Sakit Umum Daerah sudah siap dengan melibatkan dari beberapa unsur seperti Brimob dan Kodim dari Cianjur gitu. Eko, dari pantauan Anda, kondisi listrik di Kota Cianjur sendiri seperti apa? Kalau kita lihat di sini mungkin dari rumah sakit mungkin masih ada tenaga listrik dari genset begitu, tapi di kondisi di perkotaannya sendiri seperti apa? Masih mati seperti yang disampaikan beberapa pihak sebelumnya mengenai listrik padam di sana pasca gempa? Ya, untuk di sekitar Kecamatan Cipanas atau tempat saya melaporkan Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, listrik masih normal, masih menyala, tidak seperti di wilayah lainnya, di wilayah Cianjur. Dan saya juga tidak bisa memantau apakah listrik di wilayah Kota Cianjur ini, di wilayah Kota Cianjur menyala atau... Eko? Ya, halo. Ya, Eko, Ya, halo. apakah di rumah sakit tempat Anda mengabarkan saat ini
ada korban yang meninggal dunia? Ya, informasi yang saya peroleh, korban meninggal dunia berdasarkan data dari rumah sakit sudah sebanyak 8 orang, dan rata-rata yang meninggal dunia, korban yang meninggal dunia itu akibat tertimpa bangunan rumah pada saat gempa terjadi. Baik. Begitu. Baik Eko, nanti kami masih akan terus meminta perkembangan informasi dari Anda seputar penanganan korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kami harus jeda dulu pemirsa, dan Breaking News TV masih akan kembali bersama dengan rekan kami. Nanti ada Putri Viola yang akan menemani Anda di waktu selanjutnya. Kami undur diri dulu. Saya Alfa Tauhid. Saya Tisa Noveni, terima kasih. Sampai jumpa.